Provinsi Lampung. Di sini saya mendapatkan tugas modul 2 sesi 1 di langkah yang ketiga tentang penyebab stunting. Baiklah, kita lanjutkan untuk modul 2 sesi 1 langkah 3. Yang pertama pembagian kelompok ya, itu 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok yang pertama Bu Ian, kelompok yang kedua Bu Lisa, kelompok yang ketiga Cindy, dan yang keempat Ibu Mega. Di sini untuk kelompoknya diskusi Bu ya. Untuk kelompok 1 tugasnya yakni tentang ditulis Ibu ya. Kelompok 1 ditulis penyebab stunting pada ibu hamil. Penyebab stunting pada ibu hamil. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua sudah siap ditulis, yaitu tentang penyebab stunting pada masa bayi ya, pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Sudah Bu? Ya sudah ya. Yang ketiga tugasnya penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok 4 Ibu ya. Penyebab stunting yang disebabkan oleh udah Bu ya, kondisi rumah dan lingkungan. Nah, sudah semua ya, sudah tulis semua ya. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah dikelompokkan, ini ke kelompok ya. Jadi diskusikan satu kelompok dengan yang lainnya ya. Ini berkelompok ya, biar bukan sendiri-sendiri atau individu kalau kita bahasain sekarang. Nah, tapi berkelompok. Selanjutnya, menyebabkan tidak langsung stunting, yaitu kurang stimulasi atau rangsangan. Yang kedua, perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Kurang stimulasi dan rangsangan itu salah satunya penyebab tidak langsung stunting ya. Nah, maka harus ada stimulasi dari janin. Yang pertama dari ibu hamil ya, untuk memberikan gerakan ya, stimulasi gerakan, cahaya ya, dan suara. Ya, ingat ya, itu tiga stimulasi itu. Nah, terus perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi terutama pada ibu hamil ya, atau yang punya anak balita, dia harus menjaga kebersihan makanan, terutama anak-anak yang masih balita. Nah, itu harus memiliki ya kebersihan, apalagi kan biasanya anak-anak itu rentan Ibu ya, makan sembarangan tanpa cuci tangan dengan sabun. Nah, itu harus diperhatikan, karena yang namanya makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi itu akan mempengaruhi kebersihan diri. Dan yang kedua, lingkungan itu harus terutama dari keluarga kita ya, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi
Contoh seperti membuang BAB itu harus bersih Bu. Nah jadi kita buang BAB itu jangan sembarangan. Kita punya sumur harus jarak setidaknya berapa meter ibu-ibu? Ya 10 meter sampai 15 meter agar tidak terkena stunting. Oke, jadi sudah paham semua ibu-ibu? Siapa yang mau bertanya? Ya, cukup. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk sesi berikutnya, saya meminta untuk menulis menuliskan setiap ya di sini ada yang namanya penyebab langsung stunting dan yang kedua penyebab tidak langsung stunting. Nah, penyebab langsung stunting itu ada 3: kurang gizi, tidak imunisasi, penyakit berulang. Nah, adapun penyebab tidak langsung stunting itu kurang stimulasi atau rangsangan. Nah, yang kedua perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Nah, penyebab langsung stunting kurang gizi itu mungkin dia makanannya tidak mencukupi gizi ya Bu ya. Nah di situ ibu-ibu harus apalagi ibu hamil ya, balita, nah, dia harus mencukupi gizinya. Nah jadi kan ibu-ibu kan sudah menerima PKH dan PPNT ya Bu ya, sembako. Nah itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan ibunya yang mengandung. Nah, terus tidak imunisasi. Nah ini penyebabnya secara langsung itu tidak imunisasi. Itu ibu-ibu tuh harus rajin imunisasi ya Bu ya, karena setiap bulannya itu biasanya ada jadwal imunisasi ya di desa-desa, dan bidan pun mereka mendatanginya. Nah, jadi ibu bisa curhat, bisa menanyakan di situ tentang kesehatan ibu hamil, anak balita, dan ibu yang baru melahirkan. Yang ketiga, penyakit berulang. Penyakit berulang ini secara langsung dia menyebabkan stunting. Nah, makanya harus dijaga yang tubuh atau supaya penyakit itu tidak berulang. Kekebalan tubuh itu harus dijaga karena itu bisa kalau tidak dijaga penyakit akan terus datang ya. Ibu-ibu sekalian, untuk sesi ini kita bagi menjadi 4 kelompok ya ibu-ibu ya. Nah, jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi tugasnya dicatat ya ibu-ibu ya. Yang pertama yakni penyebab stunting ya, penyebab stunting pada ibu hamil ya, penyebab stunting pada ibu hamil. Nah, kelompok yang kedua tugasnya siap-siap ibu ya, penyebab stunting pada masa bayi, penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Sampai usia 6 bulan. Terus kelompok yang ketiga, penyebab stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Saya ulangi.
usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kelompok yang terakhir atau yang keempat, terus ya Bu, tulis ya, penyebab stunting ya, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah ya, kondisi rumah dan lingkungan ya, sudah semua. Oke, jadi ini kerjanya berkelompok ya Bu ya, bukan sendiri-sendiri, bukan atau individu gitu ya. Nah, kalau sendiri-sendiri itu bukan kelompok, jadi berkelompok, diskusikan berkelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok ya 4. Waktunya berapa menit Bu? Kesepakatannya kira-kira 5 menit. Itu merefleksikan manusia itu bagaikan pohon. Itu contoh sebagai contoh acuan kita. Nah, jadi saya minta untuk 2-3 orang ya peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Gimana Bu pendapatnya Bu dalam penyebab stunting? Nah, jadi penyebab stunting itu ada 2 ya Bu ya, penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Ya, siapa? Ya, bahwasanya harus menjaga kesehatan terutama pada janin ya, atau balita, hamil dan terutama kepada keluarga untuk memenuhi gizi, betul. Terus pendapat yang kedua apalagi, ayo ya, harus imunisasi ya Bu ya. Jadi bidan itu kan menginformasikan biasanya di posyandu terdekat itu harus imunisasi, harus dijaga kesehatannya, harus ditimbang sesuai apa tidak dengan berat badannya dan tingginya ya. Nah, supaya ketahuan dia stunting atau tidak. Nah, semoga keluarga kita nggak semua ya Bu ya. Amin ya. Terus yang pendapat yang ketiga terakhir, ayo Ibu ya, harus distimulasi ya, harus distimulasi itu, jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan kita punya bayi ya, harus digendong, nyanyikan dengan salawatan ya, harus ngaji kan bisa. Kalau dia masih di perut ya, di ngajiin ya, itu namanya stimulasi atau rangsangan. Oke ibu-ibu, kita aplaus semua, tepuk tangan semua ya. Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.